Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu tipe data dan variabel. Jadi, tipe data adalah simbol untuk menyimpan nilai, sedangkan variabel adalah jenis nilai yang akan kita simpan. Nah, pada sintaks yang ada di sini, integer itu berfungsi sebagai tipe data, sedangkan umur adalah variabel yang akan kita simpan. Nah, pada program C++, tipe data itu terdiri dari banyak guys, dan sudah disediakan dari bahasa pemrograman C++ seperti integer, char, string, boolean, dan lain sebagainya. Sedangkan variabel tuh menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, tipe data itu ada dua. Yang pertama adalah tipe data primitif. Nah, tipe data primitif itu apa? Tipe data primitif adalah tipe data dasar yang disediakan oleh bahasa dan tidak bisa kita pecah lagi menjadi tipe data yang lebih kecil. Yang pertama dari tipe data primitif adalah integer, yang berfungsi untuk bilangan bulat baik positif, negatif, maupun nol. 10, minus 25, 0, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah float, yaitu kita gunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau bilangan yang memiliki koma di belakang angkanya. Seperti contoh 3,45, 36,5, 3,5, dan lain-lain. Selanjutnya adalah char atau karakter, yaitu tipe data yang kita gunakan yang hanya mendefinisikan satu karakter seperti huruf, angka, ataupun simbol. Selanjutnya adalah string. Nah, string ini adalah kumpulan dari karakter. Nah, kalau pada tipe data char atau karakter kita tidak bisa memasukkan variabel atau memasukkan nilai seperti nama panjang kita atau yang lain. Nah, pada tipe data string kita bisa menulis kumpulan dari karakter karena string itu adalah kumpulan dari karakter. Seperti contoh kita menuliskan belajar tipe data dan variabel. Itu bisa kita lakukan kalau kita menggunakan tipe data string. Nah, selanjutnya ialah bool atau boolean, yaitu tipe data yang hanya mendefinisikan logika boolean, yaitu true atau false. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tipe data compound. Nah, tipe data compound atau tipe data majemuk adalah tipe data yang dibentuk dari kombinasi beberapa tipe data primitif atau tipe data lain. Nah, array pada C++, array adalah kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dan disimpan dalam memori secara berurutan. Nah, untuk mengaksesnya, setiap elemen kita akses menggunakan indeks. Dan indeks ini kita mulai dari angka 0. Nah, pada contoh yang ada tuh integer angka 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dan code-nya itu angka kurung siku 0. Nah, maka output yang akan keluar atau output yang kita panggil adalah 1. Karena indeksnya kita mulai dari 0. Jadi, 1 itu 0. Jadi, nilai 1 itu 0, 2 itu 1, 3 itu 2, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, aturan. Tipe data itu memiliki beberapa aturan yang harus kita taati. Yang pertama, variabel tidak boleh didahului dengan simbol dan angka. Seperti contoh nih, integer satu angka, integer add nilai, atau integer jumlah sama jumlah nilai. Yang pertama itu salah karena itu dimulai dengan angka. Yang kedua, karena dia dimulai menggunakan simbol. Dan yang ketiga itu tidak boleh ada spasi. Atau variabelnya itu tidak boleh kita masukkan spasi. Ini tidak bisa didefinisikan oleh program, atau program kita akan error. Nah, aturan yang kedua yaitu nama variabel tidak boleh pakai kata kunci yang sudah ada pada bahasa C++, seperti if, integer, void, dan lain-lain. Nah, contohnya itu integer-integer sama dengan 10, float-float sama dengan 20, void-void sama dengan 30, atau bool if. Nah, semua tipe data ini dan variabel ini salah karena integer itu sudah integer, float, void maupun bool ataupun if itu sudah ada pada bahasa pemrograman C++ sebagai tipe data. Maka jika kita tuliskan seperti ini, maka program kita akan error. Nah, selanjutnya bersifat case sensitif, yaitu huruf besar dan kecil dibedakan. Nah, contohnya tuh
ini kan semuanya sama, integer, umur, 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 umur. Namun, program akan membaca keempat ini sebagai tipe data dan variabel yang berbeda. Karena besar kecilnya itu berbeda. Maka kita harus perhatikan lagi case-nya, case sensitif. Kita harus perhatikan lagi besar kecil hurufnya. Dan aturan yang terakhir yaitu gunakan underscore untuk nama variabel yang terdiri dari dua suku kata. Jadi kalau kita mau menulis dua karakter, kita gunakan underscore agar program tidak mendefinisikan variabel tersebut menjadi dua variabel. Nah, sebagai contoh. Nah, di sini in jumlah buku, tinggi badan, is lulus. Kita gunakan underscore di bawahnya agar membuat program ini tuh dapat mendefinisikan variabel yang kita tulis tuh hanya menjadi satu, tidak menjadi dua variabel. Selanjutnya kita langsung aja ke contoh codingan fullnya. Nah, pada program ini kita mau membuat sebuah program yang mendefinisikan atau menjelaskan tentang biodata seseorang. Nah, yang pertama-tama kita tuliskan hashtag include iStream. Apa itu hashtag include iStream? Itu adalah preprocessor direktif yang menyertakan header file iStream. Ini kita perlukan agar objek input atau output seperti code atau scene itu berhasil ditampilkan ke output layar. Nah, yang selanjutnya tuh using namespace std. Itu kita gunakan agar ketika kita menuliskan code, kita tidak perlu std di awal-awalnya. Jadi untuk mempermudah kita untuk mengoding. Selanjutnya itu adalah in main. Ini adalah fungsi utama atau entry point dari program C++. Semua eksekusi program itu dimulai dari fungsi ini. Nah, selanjutnya tuh kita gunakan tipe data string nama lengkap karena variabel yang kita tulis itu bersih dua karakter, Rudi Tabuti. Selanjutnya tuh integer umur 25. Karena umur itu adalah angka ganjil maupun genap. Dia tuh bukan bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini kita gunakan di bawahnya atau double. Tipe data double seperti pengertian tadi itu adalah tipe data yang akan mendefinisikan angka desimal. Pada keadaan ini kita gunakan untuk gaji ya guys. Nah, sedangkan karakter atau perilaku kita gunakan untuk mendeskripsikan perilaku Rudita Budi selama bekerja. Yang berarti A, bagus sekali ketika dia bekerja. Kemudian yang terakhir ialah goal atau boolean. Yaitu di sini boolean berfungsi untuk memperjelas apakah Rudita Budi ini sedang bekerja atau tidak, atau memiliki pekerjaan atau tidak. Maka kalimatnya ialah true atau benar. Nah, untuk memanggil fungsi di atas, kita gunakan count. Nama lengkap NDL, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah tulis codingan seperti contoh ini, maka output yang akan kita terima ialah nama Rodita Budi, gaji 50 sekian-sekian, umur 25, perilaku A, dan status pekerjaan ialah satu. Karena pada program C++ itu, atau pada tipe data boolean, true itu memiliki nilai satu, sedangkan false memiliki nilai 0. Nah, mungkin cukup demikian saja. Mungkin ini saja tentang tipe data dan variabel, kurang lebihnya seperti ini. Saya akhiri, bye bye guys.